Wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang topik 5 yaitu Readers and Writers Problem. Perkenalkan saya Aisyah Azhara dengan NIM terakhir 3 digit 017. Saya Fairuz Zaira dengan NIM 051. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah kami buat. Nah, ini Readers and Writers Problem. Writers and Readers Problem adalah salah satu konsep dalam komputasi yang membahas bagaimana cara berbagai proses atau program berbagi data dengan aman. Masalah sinkronisasi yang sering digunakan untuk mendiskusikan dan membandingkan berbagai cara untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi. Secara singkat, masalah ini terjadi ketika ada beberapa pembaca dan penulis yang mengakses suatu berkas pada saat yang sama. Item data seperti file dibagi di antara beberapa proses. Setiap proses diklasifikasikan sebagai pembaca atau penulis. Beberapa pembaca dapat mengakses file secara bersamaan. Seorang penulis harus memiliki akses eksklusif, yaitu tidak dapat berbagi dengan pembaca atau penulis lain. Terdapat dua variasi dalam masalah ini, yaitu yang pertama, seorang reader tidak perlu menunggu reader lain untuk selesai hanya karena ada writer menunggu. Reader memiliki prioritas lebih tinggi dibanding dengan writer. Yang kedua, jika ada writer yang sedang menunggu, maka tidak boleh ada reader lain yang bekerja. Writer memiliki prioritas yang lebih tinggi. Yang pertama, writers. Satu, writers adalah program atau proses yang mengubah atau menulis data ke dalam suatu sumber. Misalnya suatu file atau struktur data bersama. Dua, hanya satu writers yang diizinkan menulis pada suatu waktu. Hal ini untuk mencegah terjadinya konflik dan kerusakan data yang dapat terjadi jika beberapa penulis mengakses dan mengubah data pada saat yang bersamaan. Yang kedua, readers. Yang pertama, pembaca adalah program atau proses yang membaca data dari suatu sumber. Yang kedua, dapat ada beberapa pembaca yang membaca data pada saat yang bersamaan tanpa menimbulkan masalah. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Jika kita sedang di bandara dan ingin memesan tiket pesawat, hanya satu orang yang dapat memesan tiket pada satu waktu, agar tidak terjadi kekacauan. Sementara itu, beberapa orang lain mungkin hanya ingin mengecek harga atau ketersediaan tiket. Mereka boleh melakukannya bersamaan, tapi ketika ada yang sedang memesan tiket, yang lain harus menunggu giliran. Begitu seseorang selesai memesan, barulah yang lain bisa memesan atau mengecek ketersediaan. Aturan ini diterapkan agar pesanan tiket tetap teratur dan tidak ada konflik. Jadi, seperti dalam situasi memesan tiket pesawat, konsep writers dan readers problem melibatkan pengaturan akses yang agar berbagai tindakan dapat dilakukan tanpa mengganggu satu sama lain. Selanjutnya ada solusi dari Readers and Writer Problem. Ada 3. Yang pertama yaitu pembaca yang diprioritaskan. Nah, di sini readers tidak akan menunggu readers lain yang sedang membaca, walaupun ada writer yang sedang membaca. Yang kedua ada penulis diprioritaskan, di mana suatu writer sedang dijalankan oleh sistem, maka tidak boleh ada readers lain yang memulai untuk membaca data. Yang terakhir ada kedua jenis proses mempunyai prioritas yang sama. Di sini tidak ada prioritas khusus yang diberikan kepada kedua jenis proses, writers maupun readers. Selanjutnya ada pseudocode solution using Semapur and Mutex. Nah, di sini ada satu Semapur Mutex write. Nah, ini Semapur Mutexnya digunakan untuk memastikan saling pengecualian saat read CNT diperbarui, yaitu ketika pembaca masuk atau keluar dari bagian kritis, dan Semapur write digunakan oleh pembaca dan penulis. Integer read count ini memberi tahu jumlah proses yang dilakukan pembaca di bagian kritis. Awalnya harus 0. Ada dua fungsi dari Semapur, yaitu wait untuk penurunan nilai Semapur dan sinyal untuk menambah nilai Semapur. Nah, di sini guna RC itu untuk menyimpan jumlah pembaca yang
saat ini mengakses data. Untuk muteksnya, untuk mengendalikan akses ke variabel read count dan mencegah konflik pembaca dan penulis. Untuk DB itu untuk mengontrol akses ke data untuk operasi baca dan tulis. Di sini ketika pembaca datang untuk membaca data, pembaca pertama yang tiba akan mengakuisisi DB agar penulis tidak dapat menulis selama ada pembaca. Lalu pembaca menaikkan read count setelah mengakuisisi mutex, menunjukkan bahwa ada pembaca lain yang sedang membaca. Setelah selesai membaca, pembaca menurunkan read count. Pembaca terakhir yang meninggalkan read count akan menjadi 0 dan melepaskan DB agar penulis dapat menulis kembali. Lalu ada fungsi write, itu yang pertama penulisnya itu datang untuk menulis data, lalu penulisnya menunggu hingga tidak ada pembaca yang membaca di DB, lalu penulis baru bisa menuliskan data. Setelah itu, setelah menulis selesai, penulis melepaskan DB sehingga pembaca atau penulis lain dapat mengakses data. Nah, setiap akses baik membaca maupun penulis dilakukan dalam loop tak terbatas atau while untuk simulasi akses berulang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.